Ini adalah monitor gaming SPC SM27 Pro. Dan menurut saya ini adalah teknologi perkenalan paling baik buat gamers yang selama ini nggak pernah ngerasain refresh rate, response time, atau teknologi curve yang lebih mutakhir. Dengan harga 2,4 jutaan, monitor ini punya panel 27 inch, response time 3 millisecond, refresh rate 75 Hz, resolusi Full HD, dan curve. Jika kalian udah searching rata-rata harga monitor di pasaran, kalian bakal tahu kalau 2,4 jutaan dapat semua fitur ini bener-bener kurang masuk akal. Dalam paket penjualan ada panel layar, ada kabel HDMI, ada kabel power, panduan dan garansi, baut-baut dan stiker merah akan kalian pakai untuk set stand yang terbuat dari metal. Yang menarik adalah cara pasang standnya yang gampang. Sistem standnya pun ringkas, cuma kaki dan leher. Walau gak bisa diatur ketinggiannya, lehernya udah cukup tinggi. Saya sering banget nemu stand yang gak bisa diatur, tapi juga pendek. Harus pakai buku atau dus biar sejajar dengan mata. Untuk yang mau pasang di dinding, monitor ini juga punya mount di belakangnya. Secara pribadi dari sudut pandang kasual saya, aksen merah di pinggiran dan lehernya itu bener-bener nunjukin kalau ini monitor gaming. Tapi yang lebih berarti buat saya adalah keseluruhan tampilannya yang low profile dan minimalis. Jadi di satu sisi terkesan gagah atau pro karena aksen warna ala gamers, tapi di satu sisi gak terlalu nonjok ke muka desainnya. Dari atas kelihatan slim, dari pinggir juga, dan bezel-bezelnya juga tipis. Apalagi ini curve kan, jadi kelihatan keren banget. Saya ingetin lagi, ini harganya 2,4 jutaan. Bicara pengalaman, saya baru tahu kalau monitor ini bukan IPS tapi VA pas bikin skripnya. Karena dari first impression sampai kemarin, saya nganggapnya IPS karena kelihatan kayak IPS. Emang di sudut ekstrim banget, agak pudar dikit warnanya. Jadi ya 90-95% IPS beneran lah. Jadi buat yang masih bingung mau beli atau enggak karena VA ini, dari pengalaman saya nyaris gak ada bedanya. Soal curve, karena saya sering banget ngedit, saya takut curve itu bakal ngedistorsiin timeline atau video previewnya. Ternyata kalau dipakai ngedit, itu curve-nya nggak terlalu kentara, asal jarak pandangnya agak jauh dan eye level. Jadi nggak sampai melarin videonya jadi lebar banget. Tapi kalau mata kalian super peka, video previewnya bisa digeser agak tengahan. Buat yang belum familiar sama software edit atau create, itu seluruh tampilannya atas, bawah, kiri, kanan penuh sama tools, icon-icon, dan tampilan yang semuanya berfungsi. Dan saya gak jarang harus lihat kanan atas buat milih efek, terus lihat kiri mentok buat ngatur efeknya. Buat kalian yang ngebayangin, emang terkesan receh dan sepele banget. Tapi kalau kita ngelakuin gerakan ini ribuan kali dalam sehari, itu bisa jadi masalah. Dengan curve, saya bisa dapat bentang 27 inch, tanpa harus mata saya capek-capek lihat kanan bawah, terus kiri atas, dan lain-lain. Karena kalau curve, layarnya yang ngedeket. Anjir! Dibawa ke game, semua pengalamannya otomatis jadi smooth dan nyaman. Curve-nya lebih kerasa pas ngegame daripada pas di desktop atau ngedit. Bener-bener nambah kesan imersif. Dan pengalaman imersif ini dibawa lebih jauh lagi sama response time 3 millisecond dan refresh rate 75 Hz. Emang awalnya kalau bahas angka bedanya cuma dikit. Tapi pas pertama nyalain monitor, justru yang pertama kerasa itu animasi start Windows, terus kursornya kelihatan lebih smooth, cepat, dan responsif. Jadi urusan refresh rate atau response time ini emang lebih kelihatan jelas kalau pakai mata sendiri bukan di video. Monitor ini punya mode HDR, dan ketika dinyalain emang konten foto, video jadi lebih hidup. Tapi settingan ini hampir gak bisa dipakai buat pemakaian sehari-hari, karena UI Windows atau program-program jadi terlalu kontras. Jadi kalau lagi nikmatin konten, pakai HDR. Kalau lagi bikin konten, jangan pakai HDR. Kalau buat game, bagi saya, ini monitor best of both worlds. Buat gaming bisa karena curve, response time, refresh rate, desainnya aksen merah gaming. Buat content creation atau ngedit bisa karena curve, desainnya minimalis, bentang layarnya gede, 27 inch Full HD, warnanya bagus, dan view angle-nya bagus. Balik lagi ke gagasan utama, ini media kenalan teknologi advance. Cocok buat kamu yang belum pernah ngerasain teknologi-teknologi itu, mau upgrade monitor, tapi bingung karena budgetnya mepet. Saya ingetin lagi, ini harganya 2,4 jutaan.